Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ajeng Wulandari NIM G331190067. Di sini saya mewakili kelompok 6 yang akan merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut kepada teman-teman untuk mempresentasikannya. Perkenalkan, nama saya Charles Ronaldo Wahono, NIM G331.19.0077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan variabel analisis terhadap persuasi. Pendekatan variabel analisis terhadap persuasi yang dicetuskan oleh penelitian yang dilakukan Carl Harlan yang berhubungan dengan sikap diyakini bahwa dibutuhkan motivasi untuk merubah sikap atau tindakan. Kemudian, ada variabel dalam persuasi, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ada source effect, message effect, fear and drive reduction effect, dan yang terakhir adalah answer effect. Hoki Budianto, NIM G331190022. Saya akan membawakan presentasi tentang short effect atau efek sumber. Berdasarkan penelitian, seorang sumber harus memiliki kredibilitas untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kredibilitas yang tinggi dipadu dengan keahlian yang dimiliki serta sifat yang dapat dipercaya mampu membuat seorang ahli memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya, seorang mahasiswa dan seorang dokter bedah sama-sama mengkampanyekan tentang bahaya merokok dan kanker paru-paru. Berdasarkan hasil survei di masyarakat lebih terpengaruh ketika kampanye tersebut disampaikan oleh dokter bedah. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa efek kredibilitas berperan sangat penting. Namun, kredibilitas seseorang pun dapat menurun seiring berjalannya waktu. Faktor penting lainnya dalam menentukan kredibilitas sumber adalah keahlian dan sejauh mana kemiripan sumber dengan kita. Saya Aksri Mega Selva Andini, NIM G331190086 akan melanjutkan presentasi mengenai source effect atau efek sumber. Kredibilitas seseorang bisa saja rusak dalam memori orang lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan sleeper effect. Sleeper effect sendiri mempunyai kerugian karena kredibilitas seorang pembaca yang awalnya tinggi hilang dalam seiring waktu. Namun di samping itu ada kelebihan atau keuntungan dari sleeper effect sendiri, yaitu kredibilitas seorang pembaca yang awalnya sedang atau rendah namun memiliki argumen yang sangat kuat sehingga membuat argumen tersebut secara otomatis menaikkan kredibilitas sang pembaca tersebut. Perkenalkan, nama saya Sonia Juraide Dwi Tianingrum, NIM G331190092. Pengertian pertama, pesan bias atau argumen dua sisi, yaitu pesan dua sisi menyajikan argumen dari kedua sisi, terbukti dapat mempengaruhi seseorang jika orang tersebut menyangkal salah satu argumen. Contoh kasus pertama. Pengertian kedua, pesan bias atau argumen dua sisi. Pesan dua sisi sangat dipengaruhi oleh suasana hati seseorang. Suasana hati yang bahagia membuat seseorang beralih yang tadinya berfokus pada masalah menjadi pada proses persuasi, namun tidak pada pengembangan kesadaran akan sebuah merek tertentu, yaitu strategi kampanye iklan United Airlines yang berurusan dengan pengajuan kebangkrutan. Kampanye tersebut berusaha untuk menetapkan bahwa wisatawan tidak perlu takut terbang dengan United dan itu mempromosikan awal baru perusahaan. Iklan tersebut mengajak pembaca untuk memproses informasi ini secara terpusat daripada secara private. Ini membuat masalah baru kebangkrutan maskapai penerbangan terbuka. Contoh kasus kedua. Jika Anda lebih suka komputer Apple dan telah menggunakannya selama bertahun-tahun, Anda mungkin memiliki lebih banyak pengetahuan tentang komputer Apple daripada para pesaingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ajeng Wulandari, NIM G331190067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Ada pesan sepihak.
Pesan sepihak adalah pesan di mana seseorang mempertahankan posisi atau mencoba mempertahankan citra dengan orang yang lebih penting. Contoh kasusnya di sini adalah sebuah rapat politik umum. Orang yang hadir diminta membayar sebesar $1.000 per piring. Orang yang hadir bukan orang yang harus diyakinkan untuk mendukung kandidat tertentu. Nama saya Karina Khurani, NIM G331190066. Saya akan melanjutkan menjelaskan kebagian ketiga dari variabel dalam persuasi, yaitu ada fear and drive reduction effect. Adalah sebuah variabel yang mengedepankan rasa takut dan pengurangan dorongan dalam sebuah proses persuasi. Hal ini akan efektif apabila kredibilitas ancaman itu substansial dan solusi yang efektif tersedia. Tanpa tingkat keberhasilan yang memadai, upaya persuasi biasanya tidak efektif dan kadang kontraproduktif. Rasa takut masih menjadi faktor utama dalam perubahan sikap seseorang. Ada dua proses yang membuat rasa takut berlaku. Yang pertama adalah penilaian ancaman yang dirasakan, dan yang kedua penilaian penanggulangan yang dirasakan. Saya Muhammad Ryan Hamdi, NIM G331190074. Saya akan menjelaskan tentang fear and drive reduction, yaitu proses persuasi yang menggunakan penekanan rasa takut. Efektif bila kredibilitas ancaman itu substansial dan ada solusi efektif. Ada dua proses yang membuat rasa takut berlaku, yaitu penilaian ancaman yang dirasakan, penilaian penanggulangan yang dirasakan. Seruan rasa takut adalah satu perangkat persuasif yang paling umum ditemui. Salah satu teknik penjualan paling umum perusahaan adalah menggunakan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan, juga dikenal sebagai FUD. Contoh kasusnya adalah kampanye yang menggunakan ketakutan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang, kematian akibat mengemudi dalam keadaan mabuk, dan infeksi dari HIV atau AIDS. Beberapa sekolah menayangkan video tentang konsekuensi tragis mencampurkan alkohol dan mengemudi. Yang lain menunjukkan konsekuensi kehamilan remaja yang tidak diinginkan akibat hubungan seks tanpa kondom. Kenalkan, nama saya Diajeng Pangesti, NIM G331190063, akan melanjutkan pembahasan tentang anchor effect atau social judgment effect. Maksud dari anchor effect tersendiri adalah variabel yang membandingkan masalah, membandingkan orang lain, membandingkan produk, dan sebagainya yang kita temui. Adapun tentang penerimaan efek anchor yang mencakup berbagai posisi, seperti individu, dan yang paling diterima adalah pilihan. Efek anchor juga memiliki penolakan yang mencakup berbagai posisi yang tidak menyenangkan bagi individu. Berikut contoh kasusnya. Wawancara dengan kolumnis Washington Post, Shankar Vedantam di National Public Radio yang membahas efek decoy dalam persaingan politik, membahas bagaimana kandidat tempat kerja dapat memengaruhi pilihan kandidat nomor 1. Ia mengemukakan persepsi yang bersifat karakteristik terhadap calon Demokrat J.H.N. Edwards dalam pemilihan berdampak pada persepsi. Calon frontrunner Obama masih belum jelas sejauh ini mana kandidat dengan sedikit peluang menang didorong untuk memasuki persaingan politik agar kandidat lain terlihat lebih baik. Tetapi proses perbandingan sosial terjadi. Apakah proses tersebut sengaja dimanipulasi atau tidak? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.